Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai, memberkati, yang terus memelihara akan kehidupan kita semua. Tak terasa saat ini orang ada di hari yang ketiga, di minggu yang pertama di bulan November di tahun 2024. Tinggal 27 hari lagi orang semua masuk bulan Desember, bulan yang orang nantikan sebagai umat Kristiani. Dan tidak terasa tahun 2024 pun akan segera berganti. Tentu telah banyak hal yang boleh orang jalani, yang boleh orang hadapi, bahkan bersyukur boleh orang lewati. Karena memang tidak bisa orang pungkiri, dari awal tahun 2024 pun sampai di saat ini ada saja hal-hal yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita, baik pribadi kita maupun juga dalam rumah tangga kita. Apakah itu suka, apakah itu duka, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, apakah itu sakit penyakit, susah dan senang. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kasih setia Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tetap sama, baik dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kalau mau bilang orang sebagai umat Tuhan, orang yang boleh merasakan akan penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, orang yang telah mengecap akan berkat-berkat Tuhan, apakah yang dapat orang balas dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah ketika di tahun 2024 ini, di bulan-bulan yang baru lewat, orang boleh menerima berkat dari Tuhan? Contoh, misalnya orang boleh diberkati lewat hasil panen, sehingga orang boleh beli oto, orang boleh beli motor, orang boleh beli kintal, orang boleh bikin rumah. Dan apakah hal yang demikian itu yang orang kembalikan kepada Tuhan? Apakah ketika Tuhan kasih berkat motor atau oto, orang mau kasih balik pada Tuhan oto lain atau motor? Tidak demikian. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang memang Tuhan kita, dia tidak menuntut balasan tentang apa yang dia berikan dalam kehidupan kita. Jadi ini kurang orang kesadaran diri sendiri. Bagaimana orang meresponi akan kasih Tuhan itu, bagaimana orang meresponi akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu, dengan orang terus taat, orang terus setia datang kepada Tuhan, orang terus setia beribadah, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Orang terus setia datang beribadah kepada Tuhan. Jangan nanti semua Natal baru orang ingat masuk gereja. Jangan nanti semua Natal baru orang ingat Tuhan. Mari yang pasti di Jemaat Zaitun Kiawa ini yang ada tujuh bilang burung tahun, Kang, atau ada aja? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi dalam kehidupan ini kita pun terus diajak untuk marilah kita belajar dari Yesus Kristus dalam bacaan kita saat ini. Yesus Kristus yang adalah anak Allah, dia datang ke dunia ini, dia menjadi sama seperti orang umat manusia. Dia taat kepada bapaknya, ia taat kepada orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Bahkan ia sendiri yang datang di bait Allah di Yerusalem
untuk diajar, untuk dibimbing. Bahkan Yesus sendiri, dia pun mengajar di bait Allah. Sebagaimana tema mingguan torang warga Gemim, di sepanjang minggu yang berjalan ini, aku harus berada dalam rumah Bapakku, berada dalam bait Allah. Sebagaimana juga pemazmur katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah, di pelataran Allah, daripada 1000 hari tetapi di tempat lain. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi dalam bacaan kita saat ini dalam Injil Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52, di sini menceritakan tentang bagaimana Yesus pada umur 12 tahun dan berada dalam bait Allah. Jadi diawali dengan kedua orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, yang setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah yang mereka rayakan memang bukan Paskah sebagaimana yang orang rayakan sebagai umat Kristiani, yaitu tepat pada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi Paskah yang dimaksudkan dalam bacaan kita saat ini adalah Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengadakan upacara roti tak beragi. Nah, perayaan ini adalah salah satu dari 3 hari raya di mana orang Yahudi harus pergi berbakti di Yerusalem. Dan sebenarnya yang harus berbakti di Yerusalem dikatakan adalah kaum laki-laki atau hanyalah orang laki-laki. Dalam Keluaran 23 ayat 17 katakan, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan. Tetapi dalam bacaan torang saat ini dikatakan Maria dia juga ikut bersama dengan Yusuf ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, di sini menunjukkan kesalehannya Maria, di mana dia mau melakukan lebih banyak dari yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Yang memang merayakan Paskah di Yerusalem merupakan hal yang cukup berat, karena ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka harus tinggal selama 8 hari di Yerusalem. 1 hari untuk Paskah, di mana mereka menyembelih domba Paskah, dan 7 hari merayakan hari raya roti tak beragi. Dan selanjutnya dalam tradisi orang Yahudi, seorang anak laki-laki Yahudi, mereka yang sudah berumur 12 tahun, yang sudah dianggap dewasa, mereka harus menjadi anak-anak Taurat dan harus melaksanakan semua ketetapan yang diwajibkan bagi mereka sebagai laki-laki Yahudi. Oleh karena itu, dalam bacaan kita saat ini, pada umur 12 tahun, Yesus diajak oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, untuk menghadiri upacara perayaan Paskah untuk pertama kali. Dan pada saat mereka meninggalkan Yerusalem, ketika perayaan Paskah selesai, orang-orang Yahudi mereka pun kembali ke Yerusalem. Dan biasanya ketika dorang akan kembali ke tempat mereka, ke Nazaret, dikatakan mereka beramai-ramai atau dorang berombongan bersama-sama untuk kembali ke Nazaret. Sehingga Yusuf dan Maria tanpa dorang sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah ikut yang dorang, sudah ada bersama-sama dengan dorang perombongan. Apalagi kalau pat orang di sini, Kang, kalau mau bicara usia 12 tahun, usia anak mau ke remaja, yang pasti dorang paling suka memang barombongan, tetapi dengan dorang perangrang atau dorang satu angkatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yusuf dan Maria bersama dengan rombongan mereka berjalan pulang, ayat 43 bagian akhir katakan, Yesus ternyata tetap tinggal di Yerusalem.
Dan di ayat 44, ketika sehari perjalanan mereka, baru mereka pun sadar dan mencari Yesus di antara keluarga dan kenalan mereka. Dan dikatakan bahwa Yesus tidak mereka temukan. Sehingga Yusuf dan Maria ini, mereka pun kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan dikatakan nanti sesudah 3 hari baru mereka mendapati Yesus. Jadi 3 hari dorang ada di Yerusalem, dorang cari-cari Pak Yesus, baru dorang dapat Pak Yesus. Dan dikatakan dalam ayat 46, mereka menemukan Yesus, dia ada di bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama atau para ahli Taurat. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang tua yang ada saat itu, Yusuf dan Maria, mereka khawatir dengan Yesus. Apalagi 3 hari dorang udah cari-cari, kok belum dapat. Tetapi mereka pun bersyukur sebagai orang tua yang boleh mendidik, yang boleh membesarkan Yesus dengan penuh tanggung jawab. Mereka bersyukur karena Yesus, ketika mereka menemukan Yesus, ia ada dalam keadaan baik. Bahkan dikatakan bukan cuma dalam keadaan baik, memang baik sekali. Karena dorang temukan Yesus ada di bait Allah. Bahkan dorang mendapati Yesus ada duduk di tengah-tengah para ahli Taurat. Dan dikatakan Yesus bukan cuma mendengar apa yang dikatakan disampaikan oleh para ahli Taurat, tetapi Yesus pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Artinya Yesus pun dia mengajar ketika ada di bait Allah. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita, para ahli Taurat dan semua orang yang mendengar heran dan takjub dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus. Dan di ayat selanjutnya, dalam ayat 48, ketika Yusuf dan Maria mendapati Yesus, Maria pun dia berkata kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tapi apa yang Yesus katakan? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi di sini Yesus hendak menunjukkan akan keilahiannya sebagai Bapa. Dia menunjukkan keilahiannya di bait Allah, bahwa dia harus ada di bait Allah. Dia harus mengajar kepada banyak orang. Tapi Yesus pun karena ketaatannya, kedengar-dengarannya kepada orang tuanya, kepada Yusuf dan Maria, maka di dalam ayat 51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, kata tetap hidup dalam asuhan mereka dalam terjemahan lain diartikan juga tunduk atau taat. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus diteladani. Tunduk pada otoritas di atas kita. Contoh anak kepada orang tua, murid terhadap guru, rakyat terhadap pemerintah, pegawai kepada pimpinan dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dan lewat perenungan kita di saat ini, apa pesan yang dapat orang ambil, yang dapat orang petik untuk orang lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Apa yang dapat orang ambil dari kisah Yesus ini? Sehubungan juga dengan tema perenungan, aku harus berada dalam rumah Bapa. Nah, tentu ini menunjukkan tentang keilahiannya Yesus, bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti orang manusia. Dia menjumpai manusia yang berdosa dan ia pun memberikan keselamatan dalam kehidupan umat manusia. Jadi Yesus adalah benar anak Allah. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang layak menerima segala pujian. Yang artinya bahwa di dunia ini tidak ada kuasa yang dapat dibandingkan dengan kuasanya Yesus.
Dan Yesus yang ilahi, ia pun harus mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan layaknya manusia. Jadi ketika Yesus dia datang ke dunia ini, dia pun menjadi sama seperti orang manusia. Bahkan dikatakan Yesus ini karena ketaatannya, dia pun taat sampai mati untuk menyelamatkan orang manusia yang berdosa, termasuk orang semua yang hadir di saat ini. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya melalui kisah ini juga kita diajak untuk meneladani Maria dan Yusuf, di mana sebagai orang tua dapat melaksanakan tanggung jawab dalam pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak kita, tapi juga cucu-cucu kita. Yang memang masa kini tidak sedikit orang melihat ada orang tua yang memang tidak peduli dengan anak-anak, bahkan menganggap mereka remeh hanya karena orang lebih dewasa usianya. Bahkan ada orang tua yang sengaja melantarkan anak-anak, ada orang tua yang menganiaya anak-anak yang memang masih balita, kalau orang lihat di media sosial. Ada orang tua yang menjual anak-anak, ada orang tua yang membuang anak-anak yang baru lahir. Bahkan ada orang tua yang tidak mau membawa anak-anak mereka untuk beribadah hanya karena anak-anak memang tidak betah kalau mau duduk lama. Anak-anak memang tidak betah kalau cuman babadiam, karena orang tahu bagaimana anak-anak orang ingin untuk berjalan-jalan, ingin bermain bersama dengan teman-teman. Padahal sangat penting ketika anak-anak mereka tahu tentang ibadah. Mereka tahu dan mencintai suasana beribadah. Jadi dalam kehidupan ini orang diajak sebagai orang tua, marilah kita meneladani Maria dan Yusuf yang terus meneladankan hal-hal yang baik dalam pertumbuhan, dalam perkembangan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan selanjutnya lewat perenungan kita di saat ini, sebagai orang tua, kita pun mau dikatakan harus was-was, harus hati-hati. Jangan sampai akhirnya dunia lebih dulu menawarkan dan memperkenalkan tempat-tempat terlarang yang dapat menjerumuskan akan anak-anak kita. Tapi belajar dari Maria dan Yusuf, mereka yang benar-benar melaksanakan tanggung jawab iman mereka. Mereka terus mengajarkan dan memberi pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, sehingga dikatakan Yesus dia bertumbuh menjadi anak yang mengerti firman, bahkan mau terus belajar firman dan memberitakan firman bagi banyak orang. Sehingga dikatakan dalam ayat 52, dan Yesus dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang pasti orang sebagai orang tua, orang menginginkan supaya anak-anak kita mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang pun menginginkan orang anak-anak supaya orang juga dapat disenangi oleh banyak orang. Mereka juga dapat disenangi oleh Tuhan Allah sendiri. Namun sangat juga disayangkan di era sekarang ini, tidak sedikit anak-anak yang kalau mau bilang dorang lebih tertarik bermain game daripada dorang mau baca Alkitab. Anak-anak yang dorang lebih dengar, dorang lebih cepat menyebutkan contoh nama pemain sepak bola daripada menyebutkan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan juga ada anak-anak yang dorang dengar baik-baik, dorang dapat menjelaskan secara terperinci. Itu dia sinetron ataupun drakor, daripada mereka menjelaskan, menceritakan tentang cerita-cerita yang ada dalam Alkitab. Bahkan kalau orang lihat sekarang, anak-anak yang masih kecil, dorang lebih jago bahafal dengan lebih jago
gerakan ikut gerakan yang ada di TikTok daripada dorang menghafal gerak dan lagu anak sekolah minggu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun torang sendiri sebagai orang tua pun torang tidak bisa langsung menyalahkan akan anak-anak kita. Karena perilaku anak-anak itu juga tergantung dari didikan dan pengajaran dari orang tua. Artinya orang tua ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Contoh, kalau dorang lihat Kang, pas tapi orang tua masuk gereja bukan bawa Alkitab, malahan bawa Alkitab. Atau dorang lihat, tapi orang tua pas di ibadah, pas di gereja cuman bawa cerita, cuma main-main HP, atau cuman cerita-cerita orang pelebe, kurang dan sebagainya. Bahkan orang sendiri yang jelia atau yang pasti akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi mama dan papa kuat malas masuk gereja. Jadi di sini tentu sebagai orang tua, orang pun harus menunjukkan, orang harus meneladankan hal-hal yang baik dalam kehidupan anak-anak kita. Orang harus mewariskan warisan yang baik dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mereka terus bertumbuh, mereka terus berkembang dalam hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Sambil orang sebagai orang tua pun orang diajak untuk terus meneladani Maria dan Yusuf yang telah menjadi orang tua bertanggung jawab terhadap anak, yang membawa Yesus di Yerusalem. Pas Yesus seumur 12 tahun, maka dorang laksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Ya, mereka membawa Yesus ke Yerusalem di usia Yesus yang ke-12 tahun. Tapi juga meneladani Yesus yang terus rindu akan bait Allah yang kudus. Jadi dalam bacaan kita pun diajak untuk marilah orang meneladani Yesus yang terus rindu, yang terus haus akan firman Tuhan, yang terus rindu untuk mendengarkan pengajaran, tapi juga untuk terus diajar di bait Allah. Apalagi orang sebagai anak-anak, orang sebagai remaja dan pemuda yang boleh hadir di saat ini, para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus, sebagai tulang punggung gereja, masa depan gereja dan bangsa ini. Orang diajar untuk terus meneladani Yesus. Yesus yang mau diajar, Yesus yang mau terus dibimbing dan dibentuk sehingga menghasilkan karakter yang taat dan penuh belas kasihan dan patuh kepada orang tua. Bahkan dikatakan Yesus dia taat sampai mati untuk menyelesaikan misi Allah di tengah dunia untuk menyelamatkan orang sebagai umat manusia yang berdosa. Sehingga orang pun sebagai umat Kristiani, kalau mau bilang orang saat ini telah orang akan memasuki minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian akan kedatangan Yesus. Bahkan orang juga diajak untuk marilah orang terus menantikan akan kedatangan Yesus kembali. Yesus yang akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dan orang percaya ketika orang pun terus setia, orang terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita pun akan terus diberkati Tuhan. Orang pun demikian akan disenangi oleh sesama kita manusia, tapi juga akan disenangi oleh Tuhan Allah kita. Dan sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang patuh, yang taat pada orang tua. Orang yang masih memiliki orang tua, marilah orang terus taat kepada mereka. Orang terus mengasihi orang tua. Apalagi dikatakan kalau orang masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, mau lihat itu orang tua, mau jaga itu orang tua, kasih kesempatan untuk membanggakan mereka, maka mari orang tunjukkan yang terbaik untuk kehidupan orang tua kita. Percaya orang pun demikian akan menjadi seperti Yesus Kristus
yang dikatakan janji firman-Nya dalam ayat 52 bacaan kita. Torang sebagai anak-anak Tuhan, remaja dan pemuda, torang pun akan terus disenangi dan dikasihi oleh Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus senantiasa menolong, Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua untuk terus memperlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan saat ini marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian bersama. Kami bersyukur padamu Tuhan.